Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan saya jelaskan cara menggambar bangun datar dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Nah, ini sudah saya tampilkan. Ini contoh hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, dengan menggunakan Visio kita dapat dengan mudah menggambar bangun datar. Ya, ini karena Visio itu punya kelebihannya, yaitu lebih presisi dalam posisi penempatan garis maupun huruf ya, karakter. Nah, ini contohnya yang lain. Nah, ini sudah saya buat contohnya seperti ini. Nah, gimana cara memulainya? Saya tutup dulu. Aplikasi yang saya gunakan adalah Visio tahun 2010 ya, Visio 2010. Nih, Microsoft Visio 2010. Jadi persiapkan dulu aplikasinya Visio 2010. Ini tidak include dengan Microsoft Office atau Excel yang lain ya, Office, Word, Excel, dan PowerPoint ini tidak include, tapi Visio itu menginstal sendiri, sehingga harus diinstal sendiri walaupun sudah ada Word, Excel maupun PowerPoint. Nah, kalau misalkan Visionya berbeda versi, misalkan 2007 atau mungkin di atasnya 2013, itu juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti tombol-tombolnya akan tidak berbeda jauh. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Visio 2010. Oke, ini tampilan utamanya. Klik saja yang basic ini, di double klik. Nah, ini adalah lembar kosongnya. Nah, saya buka lagi yang contohnya tadi. Nah, ini adalah hasil yang sudah jadi. Nah, sekarang gimana cara membuatnya? Nah, pertama adalah membuat segitiga siku-siku. Nah, membuat segitiga siku-siku caranya adalah kita buat garis ya, pakai garis di sini di atas itu ada line atau garis lurus, diklik. Nah, kita posisikan garisnya yang lurus, diklik satu kali. Nah, terus jangan dilepas ya, ini di drag. Nah, terserah mau tingginya mau berapa, bebas. Nah, kalau sudah lepas, nah ini sudah menjadi garis. Terus untuk garis selanjutnya yang alasnya itu juga diklik tarik, tapi mulainya dari sini, dari ujungnya, sehingga nanti akan menyambung. Diklik satu kali, ditarik, ini tidak dilepas ya, ini tidak dilepas, tetap tahan. Nah, terserah mau panjangnya berapa, bebas. Terus misal sampai sini, lepas. Nah, nanti akan ada kotak seperti ini berarti masih nyambung jadi satu. Nah, terus menghubungkan dari garis yang pertama dan kedua, boleh dari bawah, boleh dari atas. Diklik saja, terus tarik. Nah, ini jangan dilepas, ini masih diklik. Nah, ini dilepas sampai bawah ini, posisikan supaya pas. Kalau sudah lepas. Nah, kalau sudah dilepas, jadinya seperti ini. Jadi sebuah segitiga. Nah, untuk menebalkan garisnya supaya garisnya terlihatan tebal seperti ini, kita masuk ke line. Di sini format line-nya kita ubah weight-nya ini berarti ketebalan. Nah, terserah keinginan kita mau lebih tebal atau yang mungkin sedang saja. Biasanya saya pakai yang 1,5. Nah, seperti ini. Terus ini warnanya itu kurang tebal atau kurang hitam, ini karena memang secara defaultnya warnanya tidak terlalu hitam, makanya yang agak abu-abu. Nah, sekarang kita ubah ke warna hitam pekat. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini sudah jadi. Nah, sekarang selanjutnya adalah memberikan huruf titik sudut A, B, dan C. Nah, untuk menentukan atau membuat huruf A, B, dan C, kita masuk ke teks ini bawah. Nah, teks atau membuat teks, diklik saja, lalu posisikan di mana kita mau menulis. Klik saja, lepas ya. Terus kita tulis huruf A. Nah, di sini kekecilan nggak apa-apa, nanti kita perbesar. Nah, untuk mengeditnya jangan diklik dulu, posisikan ke pointer dulu di sini. Klik. Nah, nanti rubah jadi seperti ini. Nah, kita rubah ukurannya jangan terlalu besar, perkecil. Kita zoom. Nah, posisikan hurufnya di sini. Nah, supaya lebih besar, kita klik ini. Increase font size, jadi perbesar ukuran fontnya. Diklik satu kali, ini perbesar, terus perbesar.
Kalau kebesaran diperkecil dengan di sampingnya di sini. Nah, terus dipertebal mungkin. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, ini kurang bawah, geser bawah. Terus untuk huruf B nya di sini titik B nya itu bisa nulis kayak tadi boleh, atau bisa ngopi dari sini, yang A nya di copy terus nanti dibuat huruf B dengan cara diklik dulu huruf A nya, terus Ctrl C, langsung Ctrl V. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, kita posisikan supaya pas. Kalau sudah pas, langsung aja ketik B tanpa harus menghapus A nya, langsung B. Nah, otomatis akan berubah, tidak perlu menghapus huruf A nya. Begitu juga yang C nya di sini, dengan cara Ctrl C, Ctrl V seperti itu. Atau bisa juga cara mengcopy dengan cara kayak gini, klik huruf B nya, terus tekan tombol Ctrl ditekan, terus nanti di pointernya di sini muncul tanda plus kecil. Nah, kayak gini. Nah, tanda plus kecil, terus diklik, jangan dilepas, drag ke atas. Ini jangan dilepas mouse-nya, kita posisikan. Terus yang dilepas adalah mouse-nya dulu, lepas, baru shift-nya dilepas. Nah, jadinya seperti ini, double. Nah, kalau sudah, kita ketik huruf C. C-nya C besar. Oke, udah jadi ya. Ini sudah jadi. Nah, terus untuk siku-sikunya gimana? Nah, siku-siku ini sebenarnya persegi panjang tapi ukurannya kecil. Nah, kita buat persegi panjang saja, rectangle ya. Kita buat persegi panjang yang kecil ukurannya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau misalkan kurang tebal, dipertebal, terus dihitamkan. Nah, ini sebenarnya untuk segitiga dan ini persegi panjang itu ada istilahnya adalah shadow ya, bayangan. Nah, kita untuk menghilangkan bayangannya, kita tinggal klik segitiganya, terus shadownya di no shadow atau enggak ada bayangan. Ini juga sama, no shadow saja. Nah, jadinya enggak ada bayangan. Nah, seperti itu ya. Ini tinggal udah jadi, tinggal di blok saja, terus di copy, terus dipastekan ke Word atau yang lain supaya ini sudah jadi ya, bisa dipakai. Nah, ini bisa diperbesar, perkecil ya, udah jadi. Ini segitiganya. Terus untuk yang lain ya, yang bawah itu sebenarnya prosesnya sama, cuma mungkin bentuknya saja yang beda. Nah, silakan untuk yang lain bisa diikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, selanjutnya untuk membuat persegi ataupun persegi panjang, kita bisa buat tidak menggunakan line tapi langsung rectangle langsung. Jadi tanpa harus membuat sisinya satu persatu. Jadi bisa langsung klik sini, terus langsung kita buat persegi panjangnya. Nah, seperti ini jadinya. Terus supaya garisnya tebal, kita sebenarnya kita tidak harus nyeting ketebalannya satu persatu. Begitu juga untuk shadownya. Nah, kita kopikan saja formatnya dari bangun datar yang lain. Ini yang sudah jadi, kita jadikan seperti ini yang sudah jadi. Nah, caranya klik
bangun datar yang sudah jadi, baik itu warna garisnya, ketebalannya, shadownya dan lain-lain. Kita klik format painter, jadi nanti formatnya akan sama dengan seperti ini. Jadi yang ini garisnya tipis menjadi seperti ini caranya. Jadi klik bangun datar yang sudah jadi, klik format painter, kalau sudah klik bangun yang akan disamakan. Nah setelah itu maka ketebalannya akan menyesuaikan, tidak harus nyeting satu persatu untuk ketebalannya. Nah untuk hurufnya itu juga sama, tinggal di copy saja dari bangun datar yang sudah ada. Nah, seperti ini jadinya. Nah untuk mengetiknya kita langsung ketik saja Q R S tanpa harus menghapus huruf yang sudah ada. Nah untuk menuliskan huruf yang miring kecil seperti ini sebenarnya caranya sama. Kita ketik huruf P tapi P-nya P kecil, kita buat miring, jangan kita buat tebal, kita biasakan saja. Terus kita pilih font yang jenisnya miring, misalkan yang miring ya, kita cari yang miring ya, misalkan nah. Nah kita perkecil, ini juga sama. Nah jadinya seperti ini ya. Jadi untuk persegi itu bisa dengan mudah dengan cara pilih yang rectangle saja, begitu juga yang persegi maupun persegi panjang. Nah ini sudah jadi, tinggal dikopikan ke file Microsoft Word-nya. Nah sudah jadi. Nah untuk bangun datar yang lain, persegi dan yang lain berikutnya, silahkan disimak video berikutnya. Tadi cara membuat bangun datar, berbagai bangun datar dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visio ya 2010. Nah ini contoh hasilnya. Nah silakan untuk yang lain bisa dipraktekkan sendiri, bisa dicoba sendiri dengan melihat tutorial tadi dari saya. Nah semoga tutorial ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah ini.
Semoga bermanfaat. Silahkan jangan lupa di share ya ke teman-temannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.